Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Hikmahrosida. Saya dari program studi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik yang telah saya buat untuk mata kuliah pemahaman peserta didik. Adapun NIM saya adalah 22 12 12 99 23. Untuk panduan observasi karakteristik peserta didik, yang pertama diawali dengan nama, kelas, dan sekolah yang akan diobservasi. Nah, di sini saya mengambil beberapa aspek, yakni yang pertama dari segi perkembangannya, dengan diklasifikasi ke dalam kategori, kemudian aspek, kemudian upaya pengembangannya, dan temuan ketika di sekolah observasi anaknya. Apakah anak tersebut termasuk yang ya atau yang tidak. Adapun aspek yang pertama untuk perkembangannya ini pertama adalah perkembangan fisiologis. Nah, untuk perkembangan fisiologis sendiri, kategori yang pertama adalah tahap kedua, yakni perkembangan fisik masa kanak-kanak. Kita ambil di tahap yang kedua. Yang kita lihat pertama adalah dari segi kesehatannya. Upaya pengembangannya, kita ambil 3 contoh. Yang pertama, peserta didik memahami dan memiliki sikap positif terhadap kondisi fisik. Misalnya penglihatannya, pendengarannya, atau misalnya kegemukannya atau tidak, apakah tinggi atau pendek dalam badannya, dan sebagainya. Kemudian peserta didik juga mengikuti kegiatan olahraga di sekolah atau tidak ya, seperti itu. Atau peserta didik mengembangkan kebiasaan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan. Kita mengambil dari segi kesehatan. Kemudian kita mengambil dari segi motoriknya. Di segi motoriknya, peserta didik yang pertama mungkin bisa melakukan keseimbangan satu kaki tanpa melihat. Kemudian peserta didik bisa dapat berjalan di atas balok. Kemudian peserta didik bisa dapat melompat dengan akurat ke dalam lingkaran kecil. Dan yang terakhir, peserta didik bisa dapat melakukan dengan akurat latihan jumping jack. Kemudian setelah dari segi fisiologisnya, aspek selanjutnya adalah dari segi perkembangan psikologis kognitifnya. Di sini kita ambil dari teorinya Piaget, yakni karena kita meneliti anak sekolah dasar, maka tahap yang diambil adalah tahap operasional konkret, yakni pada umur 7 sampai 11 tahun. Apa saja yang kita lihat, yakni dari segi pemikiran spasialnya, sebab akibat, klasifikasi, variasi dan kesimpulan transitif dan sebagainya. Yang pertama, untuk dari segi pemikiran spasial, yakni peserta didik dapat menemukan jalan menuju ke sekolah dan pulang ke rumah. Untuk sebab akibatnya, peserta didik mengetahui atribut fisik objek mana yang akan mempengaruhi hasil, misalnya jumlah objek berpengaruh dengan jumlah warna atau tidak ya. Nah, yang terakhir, selanjutnya adalah klasifikasi. Misalnya, peserta didik dapat memilah objek ke dalam beberapa kategori, seperti bentuknya atau warnanya. Kemudian, variasi dan kesimpulan transitif, peserta didik dapat mengatur kumpulan tongkat sesuai urutan dari yang paling pendek ke yang paling panjang, dan dapat memasukkan tongkat berukuran menengah ke tempat yang tepat. Kemudian juga dari segi penalaran induktif dan deduktif, peserta didik dapat memecahkan masalah induktif maupun deduktif dan mengetahui bahwa kesimpulan induktif memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah dibandingkan dengan kesimpulan deduktif. Dan yang terakhir, dari segi konservasi, peserta didik dapat mengetahui bahwa apabila bola tanah liat digulung dalam berbentuk sosis, maka ia memiliki jumlah tanah liat yang sama. Ini juga salah satu bahan untuk menguji anak tersebut apakah dia memiliki perkembangan psikologis kognitif yang sesuai dengan tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya adalah kita tinjau dari segi perkembangan psikologis emosinya. Tadi yang kognitif, sekarang yang emosi. Dari segi emosi, kita akan melihat dari segi kecerdasan emosionalnya, yakni kematangan emosinya. Kita bisa lihat dengan dari mengenali emosi orang lainnya dulu. Misalnya, bagaimana kita tinjau misalnya dari merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa tidak ya peserta didiknya, atau mengembangkan sikap dan kebiasaan saling menyayangi dengan teman atau tidak ya, atau
menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat, kira-kira bisa atau tidak peserta didiknya. Nah, selain mengenali emosi orang lain, peserta didik juga diharapkan dapat mengenali emosi dirinya sendiri, yakni misalnya memiliki tolak ukur yang realistis atau kemampuan diri yang dan kepercayaan diri yang kuat. Atau yang kedua, membicarakan tentang perasaan baik sendiri maupun orang lain. Dari segi psikologis emosi itu juga dilihat dari peran guru juga. Kira-kira guru itu menghormati pribadi anak atau tidak ya, seperti bertutur kata yang sopan, mengucap dan menjawab, dan salam anak atau tidak, atau dan sebagainya. Dan guru juga kira-kira memberi penghargaan nggak ya ketika dengan memberikan pujian, atau acungan jempol, atau hadiah. Kemudian setelah dari psikologis emosi, selanjutnya adalah psikologi psikososial, yakni kita akan mengambil dari teori Bronfenbrenner. Yang pertama dari segi keluarga. Kira-kira orang tua tuh masih terus memonitor kegiatan yang dilakukan anak dalam memelihara diri mereka, sekalipun secara tidak langsung. Iya atau tidak ya? Kemudian relasi dengan teman sebayanya anak-anak. Apakah peserta didik mempunyai kelompok pertemanan baik di kelas maupun di sekolah? Ataukah peserta didik termasuk anak yang populer atau tidak? Nah, atau malah anak yang tertolak atau yang diabaikan. Nah, itu juga bisa sebagai acuan observasi. Kemudian dari segi sekolahnya, apakah mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk menaati tata tertib dan menjelaskan alasan penerapannya? Apakah peserta didik sudah bisa seperti itu? Dan yang terakhir dari segi pemahaman dirinya, apakah peserta didik memiliki cita-cita dan harapan? Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil dari perkembangan psikologis moral. Di perkembangan psikologi moral, kita akan mengambil dari level Kohlberg, yakni penalaran prakonversional. Ini adalah untuk usia 7 atau 8 sampai 12 tahun, yakni usia anak sekolah dasar. Nah, peserta didik cenderung melakukan sesuatu kegiatan bukan karena membutuhkan hasil, melainkan karena takut dihukum. Kira-kira benar atau tidak ya? Nah, kemudian dari segi perkembangan psikologis bahasa, yakni untuk usia SD, kira-kira perkembangan kosakata anak meningkat dan cara anak-anak menggunakan kata dan kalimat bertambah kompleks serta lebih menyerupai bahasa yang dewasa. Dari berbagai pelajaran yang diberikan di sekolah, atau dari bacaannya, atau pembicaraan dengan anak-anak lain, serta melalui radio dan televisi, anak-anak itu dapat menambah perbendaharaan kosakata yang ia pergunakan dalam percakapan dan tulisan. Kemudian jika kita tilik lagi dari yang terakhir, yakni dari segi motivasi belajar, yang pertama bisa kita lihat dari motivasi internalnya dulu, kemudian nanti eksternal. Untuk yang internal, kita berarti motivasi dari dalam diri anak. Apakah peserta didik memiliki motivasi besar untuk sukses, ataukah peserta didik dengan bersungguh-sungguh dapat mengikuti pelajaran? Nah, kemudian jika sudah, kita akan menilai dari motivasi eksternalnya, yakni motivasi dari luar individu atau dari luar peserta didik, yakni misalnya dari dukungan dan perhatian orang tua terhadap peserta didik, atau dukungan dan lingkungan sekolah, guru, teman, dan sebagainya. Nah, untuk me menelaah kevalidan dari sebuah instrumen ini, maka saya akan menambahkan sedikit dari lembar interview, yakni dengan wawancara. Tentunya aspek akademiknya juga hampir sama dengan lembar observasi di atas, yakni yang pertama dari perkembangan fisiologisnya, kemudian dari perkembangan psikologis kognitifnya, perkembangan psikologis emosi, perkembangan psikologis moral, perkembangan psikologis bahasa, maupun yang terakhir dari segi motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian nanti di akhir, saya juga menambahkan data pribadi dari responden berupa nama, usia, jenis kelamin, dan mungkin pekerjaan atau pelajar atau dari keluarganya. Kurang lebih seperti itu panduan observasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.